Ya, kita melanjutkan pelajaran kita dan kita sampai pada kita masih membahas bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah. Dan bukti terakhir yang kita bahas adalah dia melakukan pekerjaan ilahi atau pekerjaan Allah. Misalnya dia mencipta, ya, dia mencipta, kita sudah bahas. Lalu selain mencipta dia mengampuni dosa, dia mengampuni dosa. Lalu dia memerintah atau menyuruh malaikat-malaikat. Lalu sampai di situ ya. Nah, yang berikut adalah dia menghancurkan segala sesuatu, ya. Menghancurkan segala sesuatu, dan itu terlihat dari Ibrani 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Pada mulanya ya Tuhan, ini konteksnya Yesus ya. Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan. Nah, ini mencipta. Tapi kalimat selanjutnya, semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Ini sifat kekal. Dan semuanya menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka. Jadi bayangkan ya, langit, bumi dan lain sebagainya ini sama seperti begini saja. Ya, seperti kain seperti ini, dan Yesus tinggal gulung semua dan selesai. Ya, terlalu mudah untuk dia menghancurkan seluruh alam semesta, ya. Dan seperti persalinan mereka akan diubah, tapi engkau tetap sama, tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ini dia punya sifat tidak berubah. Jadi Ibrani 1 ayat 10 sampai 12 ini banyak mengungkapkan bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah. Ya, kalau di kalimat mula-mula ya, pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, langit adalah buatan tanganmu. Itu menunjukkan dia pencipta. Semuanya itu akan binasa, tapi engkau tetap ada. Itu menunjukkan dia kekal. Semuanya akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah, akan engkau gulungkan mereka. Berarti di sini dia menghancurkan segala sesuatu. Seperti persalinan mereka akan diubah, tapi engkau tetap sama, tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Berarti dia tidak berubah. Nah, ini jadi ayat ini memang mengandung banyak bukti bahwa Yesus adalah Allah. Tapi tekanan kita sekarang adalah engkau gulungkan mereka. Berarti di sini Yesus akan menghancurkan segala sesuatu. Dunia ini yang kita ada sekarang ini, Tuhan sendiri akan menghancurkan, karena dia yang akan mencipta. Ya, ingat ya, kalau Tuhan mau hancurkan ini dunia ini terlalu mudah. Ya, terlalu mudah. Dia bikin gunung meletus saja, ya, itu luar biasa ya. Sejarah Indonesia waktu meletusnya gunung Krakatau, wah, itu sampai luar negeri goyang semua, ya, sampai luar negeri goyang semua. Itu letusannya Krakatau. Dia bikin tsunami, ya, habis semua ya. Tuhan kalau mau hancurkan segala mudah. Bulan itu jarak bumi dan bulan itu dekat sekali, ya. Kalau dilihat jaraknya itu dekat. Kalau kita menghitung kecepatan cahaya, ya, cahaya itu larinya berapa cepat? Misalnya ada senter raksasa, kita senter dari sini ke Soe, tak, cahaya lari itu berapa lama sampai Soe? Atau misalnya sapu, kita menghadap ke sapu, kita tak, set, lari cahayanya berapa lama sampai sapu? 1 detik. Ya? 1 detik. 1 detik. Ya? Sudah mungkin pelan-pelan, tapi kalau langsung kembali itu kecepatan cahaya itu ya, larinya cahaya itu adalah 300.000 kilometer per detik. Jadi 1 detik larinya 300.000 kilo. Kalau Kupang Soe berapa kilo?
80-an. Maka tidak sampai 1 detik itu. Ya, bukan tidak sampai 1 detik, sepersekian detik. Karena itu saudara, yang bumi kita di sini, bulan itu di sini. Kalau kita naik pesawat, misalnya membuat pesawat dengan kecepatan cahaya, itu berarti pesawatnya lari 300.000 km per detik. Sekarang ini sudah ada pesawat kecepatan suara, namanya supersonik. Ya, tapi pesawat kecepatan cahaya belum ada. Nah, kalau pesawat kecepatan cahaya larinya 300.000 km per detik, maka dia dari bumi lari ke bulan itu cuma 1,3 detik sampai. Ya. Jadi tadi saya omong, ini sudah lewat dari 1,3 detik. Itu orang sudah pulang balik bulan berapa kali. Ya. Nah, jadi memang ini tergolong dekat. Tapi saudara perhatikan bahwa di sini bulan Tuhan tempatkan di sini. Nah, di sini. Seandainya Tuhan kasih turun bulan sedikit, ingat ya, posisi bulan ini akan menentukan pasang surutnya air laut. Makanya kadang-kadang ada air naik, air turun, ya. Nah, kalau Tuhan kasih turun bulan sedikit ke sini, maka air laut akan naik tutup seluruh dunia. 1 hari 2 kali. Tutup semuanya. Jadi kalau seandainya dia mau hancurkan dunia ini, terlalu mudah bagi Tuhan, ya. Terlalu mudah bagi Tuhan. Kasih tsunami saja, 1 hari 2 kali. Habis semua. Ya. Dia mengubah daratan jadi lautan, lautan jadi daratan, bisa. Ya, ini kan bumi kita begini, kan? Yang laut karena cekungannya dalam begini, makanya oh ini laut. Ya. Tapi kalau dia mau membuat laut jadi darat, gampang saja, ya kan? Ada gerakan di dalam gerak bumi ini, di dalam bumi ini tiba-tiba naik. Karena naik dari daratan, lalu yang darat turun dari laut. Itu kemungkinan besar wilayah kita ini dulu nih laut, ya. Apalagi di Tenau, sudah lihat jalan ada batu-batu karang dan segala macam. Yang kadang-kadang di tengah-tengah karang itu ada kerang laut. Saya dulu waktu kecil suka cari keo, batet. Keliling ke sana-sana, kadang-kadang di atas batu-batu karang itu kok dapat kerang-kerang yang hanya hidup di laut. Itu bagaimana bisa kerangnya naik ke situ? Tidak bisa, tidak, itu pasti dulu laut, dasar laut. Tapi lalu akhirnya berubah, ya. Jadi kalau Tuhan memang mau hancurkan ini dunia, terlalu mudah bagi dia, ya. Ya. Lihat dari kata-katanya saja dia bilang, engkau gulungkan mereka. Nah, maksudnya Tuhan dia alam semesta gulung, begini selesai, belak habis, ya. Nah, seluruh alam semesta habis seketika kalau Tuhan mau hancurkan. Dan di sini penulis Ibrani mengatakan Yesus punya kuasa ini menghancurkan segala sesuatu. Tapi juga dia mempunyai perbuatan yang lain. Jadi perbuatan menghancurkan segala sesuatu hanya perbuatan Allah. Dan kalau Yesus bisa hancurkan segala sesuatu, dia Allah. Tapi juga pekerjaan yang lain adalah dia memperbaharui segala sesuatu. Dalam Filipi 3:21, yang akan mengubah tubuh kita yang fana ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ini tubuh kita. Nanti tubuh kita yang sekarang ini akan kembali ke tanah, ya. Tapi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, tubuh kita akan dibangkitkan. Nah, kalau tubuh kita dibangkitkan tapi sudah tidak tubuh begini, karena tubuh begini mau masuk surga tidak cocok. Karena itu tubuhnya mesti di-upgrade. Nah, naikkan kualitasnya seperti tubuh Tuhan Yesus pada waktu bangkit. Nah, dia mengubah tubuh kita ini sehingga nanti kita masuk surga dengan tubuh yang punya kualitas di atas tubuh yang sekarang. Alkitab menyebutnya sebagai tubuh kemuliaan. Juga Wahyu 21. Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dia jadikan segala sesuatu baru. Langit yang lama habis, hancur, digantikan langit yang baru. Bumi yang lama dihancurkan, ganti bumi yang baru, dan semuanya jadi baru.
Dan konteks dari ayat ini jelas bicara tentang Yesus. Dan ini tidak bisa yang bukan Allah. Nabi tidak bisa berbuat seperti ini. Manusia biasa tidak bisa berbuat seperti ini. Malaikat tidak bisa berbuat seperti itu. Ini pasti pekerjaan Allah. Karena itu, kalau Yesus memang melakukan penghancuran dan pembaharuan segala sesuatu, maka tidak bisa tidak Yesus adalah Allah. Ya. Lalu berikut, dia akan menjadi hakim di akhir zaman. Ini fotokopiannya ada ya? Dia menjadi hakim di akhir zaman. Matius 25, 31, 32. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya, dan dia memisahkan seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Orang yang percaya disebut domba ya. Yang tidak percaya itu kambing. Nah, jadi dia pisahkan domba dan kambing, artinya dia memisahkan orang-orang yang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Segala bangsa berkumpul di hadapan dia. Wah, berarti satu hari nanti Yesus yang akan berdiri sebagai hakim dari seluruh dunia ini. Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman seluruhnya kepada Anak. Yohanes 5 ayat 27. Dan dia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena dia adalah Anak manusia. Jadi 3 ayat ini menunjukkan Yesus akan menjadi hakim di akhir zaman. Nah, saudara perlu ketahui bahwa untuk jadi hakim di akhir zaman ini tidak bisa tidak, dia harus Allah. Kenapa? Karena jumlah manusia yang dihakimi ini banyak. Yang akan dihakimi ini adalah seluruh manusia, mulai dari Adam sampai manusia terakhir yang hidup sebelum akhir zaman. Ada berapa banyak orang? Ya, itu tidak tahu berapa banyak. Karena kita juga tidak tahu kapan dunia ini berakhir. Ya. Bayangkan saudara ya, satu hari itu yang mati berapa orang? Lalu yang lahir berapa orang? Itu banyak itu. Ya. Jadi jangan dihitung di seluruh dunia. Ya. Saya lupa ya, saya pernah baca, mungkin saya terbalik ya. Tapi ada yang bilang antara 1 detik 2 bayi lahir. Atau kalau saya terbalik 2 detik 1 bayi lahir. Ini hitung seluruh dunia. Nah, bayangkan saudara, kalau tak 2 lahir di sini, tak 2 lahir di sana, tak 2 lahir di sana, tak 2 lahir di sana. Kita lagi omong ini sudah berapa banyak orang lahir ya? Banyak yang lahir. Tapi mati juga banyak. Iya. Kalau hitung seluruh dunia mungkin tiap detik ada orang mati. Ya. Apalagi yang mati rombongan. Misalnya naik pesawat, ya kan? Kayak pesawat via Malaysia tuh, ya. Itu mati rombongan. Belum lagi kalau ada bom, ya, bom atom dan sebagainya, itu mati banyak tuh, ya. Jadi kalau mati rombongan, jadi akhirnya ya berimbang juga, ya, berimbang juga antara kelahiran, angka kelahiran dan angka kematian. Tapi itu bayangkan mulai hitung dari Adam sampai manusia terakhir, ini manusia berapa banyak orang. Dan Yesus akan menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Bayangkan menghakimi berapa miliar atau triliun orang. Hakim dunia ini menghakimi satu orang saja susah, ya. Apalagi menghakimi begini banyak orang, ya. Begitu banyak manusia. Lalu juga untuk menghakimi itu ada banyak faktor. Ada banyak faktor yang dipertimbangkan di dalam penghukuman. Misalnya ya, mau hukum orang itu harus lihat berapa banyak dosa dia kan? Berapa banyak dosa dia. Sekarang ya, misalnya ya, kalau saya jadi hakim, ya, saya mau hakimi kamu, saya mesti tahu kamu punya dosa berapa banyak, ya kan? Siapa bisa tahu dosa orang lain berapa banyak?
Artinya adalah bahwa orang yang harus menjadi hakim ini ada orang lain. Dia mesti mengetahui supaya dia bisa tahu ini orang punya dosa berapa banyak. Tapi bayangkan bahwa misalnya ini ada miliaran orang di sini atau triliun orang di sini, dia mesti tahu triliun orang ini masing-masing dengan dosanya semuanya. Bayangkan. Kalau tidak maha tahu tidak bisa. Ini mesti maha tahu, ya. Karena hitung banyaknya dosa. Berikut itu mempertimbangkan tingkatnya dosa. Jangan bilang dosa itu tidak ada dosa besar, dosa kecil, ya. Tidak, itu salah. Dosa itu tetap ada besar, ada kecil. Ya. Makanya di dalam perjanjian lama ada dosa yang hanya dihukum dengan denda, ada dosa yang dihukum dengan hukuman mati. Ya. Berarti dosa itu ada tingkatnya, ada tinggi rendahnya. Nah sekarang bukan hanya yang hakim ini bukan hanya tahu berapa banyak dosa, tapi dia mesti timbang. Ini dosa besar berapa, dosa kecil berapa, ya. Dosa sangat besar berapa, dosa paling kecil berapa. Nah itu mesti ditentukan. Memang sama-sama dosa, sama-sama masuk neraka nanti. Tapi kan tidak boleh sama rata di neraka, kan? Yang dosanya besar masuk neraka lebih panas. Nah, kalau dosanya agak kecil masuk nerakanya agak kurang panas. Tapi kurang panas juga panas. Ya. Tingkat pengetahuannya itu juga diuji. Jadi begini ya, dosa itu besar atau tidak juga ditentukan dari tingkat pengetahuan orang akan hukum. Misalnya ya, ada orang dari Sambung Mesara datang di Kupang. Sepanjang di sana dia tinggal di Pudik betul-betul dan tidak pernah tahu lampu lalu lintas. Ya. Tidak pernah tahu lampu lalu lintas. Merah mesti berhenti, hijau mesti jalan, dia tidak pernah tahu. Tahu-tahu dia datang di Kupang, orang kasih ajar dia motor. Bawa motor, dia tahu bawa motor tapi tidak pernah tahu ini lampu merah mesti berhenti, hijau mesti jalan. Waktu dia lewat merah pun dia terus. Ini pelanggarannya. Ini pelanggaran. Ya. Biarpun tidak tahu, tetap pelanggaran. Ya. Dia tidak bisa bilang begini. Saya tidak tahu, di sapu tidak ada. Mau sapu ada atau tidak, lu tahu atau tidak, pokoknya ini pelanggaran. Betul. Tapi misalnya saudara yang tahu, ini merah mesti berhenti, tapi terus, ini juga sama-sama pelanggaran. Tapi sekarang, apakah pelanggaran ini sama-sama pelanggaran? Ya, tapi ini pelanggarannya lebih kecil daripada ini. Kenapa? Karena ini dia melanggar karena tidak tahu. Tapi yang ini tahu tapi melanggar. Maka ini biarpun sama-sama dosanya jenisnya sama, melanggar lampu merah, tapi ini dosanya harus lebih besar, ini dosanya lebih kecil. Tidak boleh dihukum sama rata. Ya. Tapi hukumnya beda. Ini masuk neraka lebih panas, ini kurang panas. Nah, itu berarti bahwa sekarang mau menghakimi dosa, sang hakim ini mesti tahu tingkatnya pengertian orang pada kebenaran bagaimana. Dia ngerti atau tidak? Dia ngerti atau tidak? Dia ngerti atau tidak? Wah, ini dia betul-betul harus tahu pikiran orang, pengertian orang kepada hukum, firman, dan sebagainya. Juga sengaja atau tidak? Ya. Ada orang yang memang hobinya mencuri. Ya kan? Hobinya mencuri. Saya dulu waktu di sekolah teologi ya, waktu saya kuliah di Malang dulu ya. Ada orang, ada pencurian di kampus ini, buku-buku hilang, uang hilang dan lain sebagainya. Nah, ternyata ketahuanlah salah satu mahasiswa itu yang mencuri. Tapi dia mencuri itu bukan karena dia butuh, tapi dia mencuri supaya senang. Kadang-kadang dia habis mencuri tidak tahu dia mau pakai untuk apa. Dia mencuri baju orang, tapi baju yang sama sekali tidak pas untuk dia. Dia hanya curi baju dan dia simpan saja. Kadang-kadang dia buang. Itu penyakit.
bukan karena benar, tapi itu karena penyakit. Dia mencuri payung, tapi tidak tahu mau pakai apa. Dia tidak pakai juga, tapi mencuri. Jadi orang seperti ini ada kesempatan mencuri. Beda dengan orang misalnya ya, misalnya saya, katakanlah punya anak masuk rumah sakit, kalau tidak operasi mati. Nah, tapi dokter tidak mau operasi karena tidak ada uang. Saya sudah minta tolong di mana pun tidak dapat pinjaman juga. Dan dokter bilang kalau tidak segera ini, saya sudah kalang kabut pergi ke todong orang. Lu tidak kasih uang, lu mati hari. Ya, saya berdosa, tapi karena terdesak. Ya, nah ini desakan. Saya sebenarnya tidak mau, tapi tidak ada jalan lain. Saya hanya pikir itu saja dan saya lakukan. Itu berbeda dengan tidak adanya tekanan, tapi orang lalu mau berdosa. Nah, ini harus dipertimbangkan semuanya, ya. Harus dipertimbangkan semuanya. Pengaruh yang ditimbulkan, apa yang menyebabkan seorang berbuat dosa dan lain sebagainya, ya. Nah, semua ini menunjukkan bahwa hakim ini mesti tahu. Kedua, itu untuk yang masuk neraka, yang untuk penghukuman. Sekarang yang untuk masuk surga, dapat pahala. Ingat ya, masuk surga bukan pahala. Masuk surga itu gratis. Masuk surga itu hadiah. Masuk surga itu anugerah. Cuma-cuma. Tapi di surga juga ada upah bagi yang mau bekerja bagi Tuhan. Kerja buat Tuhan selama hidup. Nah, kalau orang yang banyak kerja buat Tuhan, ada upah besar di surga. Upahmu besar di surga. Sekarang Rasul Paulus itu percaya Yesus, dia pasti masuk surga. Saudara percaya Yesus juga pasti masuk surga. Tapi Paulus kerja banting tulang setengah mati untuk Tuhan, menderita sengsara tapi tahan, seringkali lapar haus, tapi dia setia melayani. Sedangkan saudara tidur saja. Apakah masuk surga sama rata? Itu tidak adil. Yang kerja berat itu upahnya mesti lebih besar daripada yang nganggur, yang tidur saja. Nah, karena itu maka pemberian pahala juga itu harus diperhitungkan. Nah, berarti hakim ini harus tahu ini orang perbuatan baiknya berapa, pelayanannya berapa banyak, yang ini berapa banyak, yang ini berapa banyak. Tak usah kita hitung perbuatan baik orang. Saudara sendiri tidak tahu berapa banyak perbuatan baik saudara, ya kan? Atau ada yang tahu berapa? Kita sendiri tidak tahu. Tapi hakim itu mesti tahu jenisnya apa perbuatan baik itu, apa saja, ya. Lalu besarnya pengorbanan. Ini ya, contoh lihat ya, besarnya pengorbanan. Sekarang saudara perhatikan ini. Kalau orang misalnya kasih kolekte 100 juta, banyak. Kalau orang kasih kolekte 5.000, atau 1.000 untuk ukuran sekarang. Mungkin tahun 60-an 1.000 banyak, ya. Tapi sekarang 1.000 ini adalah angka tiada arti. Tapi sekarang ya, coba lihat ya. Yang ini kasih 100 juta, tapi sebenarnya uangnya ada 10 triliun. Kasih 100 juta, rasa uang ada 10 triliun, 100 juta ini apa artinya? Ya, mau ambil lagi sudah. Ya. Tapi yang ini uangnya cuma 1.200 dan dikasih 1.000. Sulit ya? Tapi jangan kasih. Berarti ini kasih 1.000 ini betul-betul terasa. Yang ini kasih 100 juta, nggak rasa. Ya. Ini pengorbanannya lebih besar daripada ini.
Ya. Karena itu maka ini diperhitungkan, biarpun jumlah persembahan tidak sama, tapi besarnya pengorbanan itu diperhitungkan di sini. Nah, jadi dengan kata lain kita mau melihat bahwa untuk bisa melakukan semua penghakiman dengan benar, hakim itu harus maha tahu. Kedua, dia juga harus bijaksana, maha bijaksana. Dia harus maha adil. Dan itu tidak bisa tidak, harus Allah sendiri. Dan Alkitab berkata, Yesus itu adalah hakim akhir zaman. Kalau Yesus adalah hakim akhir zaman, berarti dia mesti maha tahu, dia maha bijaksana, dan dia juga maha adil. Dan itu pasti dia harus Allah. Tidak bisa tidak. Seorang nabi tidak bisa jadi hakim di akhir zaman. Malaikat tidak bisa, ya, guru moral tidak bisa, hanya Allah yang bisa. Dan karena itu, kalau Yesus memang adalah hakim, maka Yesus harus Allah. Islam percaya bahwa Yesus adalah hakim di akhir zaman. Anehnya, mereka tidak percaya bahwa dia adalah Allah. Dia cuma nabi, tapi akan jadi hakim di akhir zaman. Kita tanya, nabi mana yang bisa menghakimi seperti itu? Nabi mana yang bisa tahu dosa orang berapa banyak, perbuatan orang berapa banyak, dengan segala macam pertimbangan tadi? Nabi mana? Tidak bisa, itu tidak masuk di akal. Karena itu Islam menganggap satu, dia nabi. Dua, dia hakim akhir zaman. Ini tidak bisa. Kalau akui dia nabi, dia tidak bisa jadi hakim akhir zaman. Kalau mengakui bahwa dia hakim akhir zaman, tidak bisa menerima dia hanya sekedar nabi. Itu harus lebih dari nabi. Dan dia harus Allah. Ya. Jadi dengan sebagai hakim akhir zaman itu harus secara mutlak dia harus Allah. Seorang teolog namanya Charles Hodge, dia mengatakan kalimat, silakan lihat di fotokopi itu. Karena Kristus akan menjadi hakim, karena semua orang akan menghadap di hadapannya, karena rahasia dari hati adalah dasar penghakiman, jelaslah bahwa penulis-penulis kudus percaya, penulis-penulis kudus ini maksudnya penulis Alkitab, percaya bahwa Kristus adalah pribadi ilahi, karena hanya kemahatauan yang bisa memenuhi syarat bagi siapapun untuk jabatan atau tugas di sini yang dianggap sebagai milik Tuhan kita. Ya, jadi harus maha tahu, harus tahu. Ya. Oke, ini adalah argumentasi-argumentasi yang menunjukkan bahwa Yesus melakukan tindakan-tindakan ilahi atau tindakan-tindakan Allah. Sampai di sini ada pertanyaan tentang poin ini? Ya. Tadi Bapak katakan bahwa ketika kita melakukan dosa besar atau dosa kecil, dan dosa besar, Bapak katakan kita akan masuk dalam api neraka yang menyebabkan diri besar, dan dosa kecil kita masuk yang lebih kecil lagi. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah neraka itu dua dan sehingga bisa dibedakan menjadi api neraka yang menyakitkan yang lebih besar dan yang lebih kecil? Tidak ada di Alkitab bilang bahwa neraka dua, itu neraka panas atau neraka kurang panas. Itu cuma bahasa saya untuk menggambarkan bahwa hukumannya berbeda. Dan memang harus berbeda ya. Mungkin lihat ayatnya ya. Lukas 12 ayat 47-48. Lukas 12 47-48. Adapun hamba yang tahu akan kehendak Tuhannya. Ya, pelan-pelan ya. Adapun hamba yang tahu akan kehendak Tuhannya. Ini tahu ya. Mengerti ya? Tahu kehendak Tuhannya. Terus Tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau ya, tidak melakukan. tidak mengadakan persiapan, tahu tapi tidak siap, atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhannya. Tahu tapi tidak lakukan. Apa? Selanjutnya Ia akan menerima banyak pukulan. jadi pukulannya banyak, hukumannya banyak. Ya, ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan. Nah, ini tidak tahu. Yang pertama tadi tahu.
Ini tidak tahu kehendak Tuhan ya. Terus dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ya, dia akan menerima sedikit pukulan. dia akan menerima sedikit pukulan. Jadi cukup di situ. Di sini kita bisa lihat bahwa hukuman itu berbeda. Kalau orang tahu kehendak Tuhan tapi tidak lakukan, pukulannya banyak. Kalau tidak tahu dan tidak lakukan, ya sudah, hukumannya dapat hukuman juga. Tapi jadi di sini kita bisa lihat bahwa pengetahuan akan kebenaran menentukan besar kecilnya. Ya. Wujudnya bagaimana nanti di neraka? Itu bahasa saya tadi, itu bahasa ada di neraka lebih panas atau neraka lebih dingin atau bagaimana. Tapi Alkitab tidak bilang ada neraka panas atau neraka dingin. Ya. Tapi pasti harus ada perbedaan hukuman. Entah perbedaan hukumannya wujudnya bagaimana, harus ada. Apa mungkin siksaannya yang lebih kurang, separuh yang ini siksaannya lebih hebat. Nah, mungkin itu juga. Karena di neraka orang disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya. Orang masuk neraka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Tapi tentu yang ini mesti disiksanya lebih ini ya, daripada yang ini. Atau misalnya dibakar di dalam api neraka, ya ini mesti bakarannya mesti lebih kuat atau lebih panas dari ini. Ya. Jadi harus ada perbedaan. Jika tidak, maka itu tidak adil. Ya. Oke. Nanti.